Jumpa lagi bersama saya, Dedi Susanto. Hari ini kita akan membahas mengenai Sun Gokong di dalam perjalanan agama Buddha. Ya, karena banyak sekali pertanyaan yang ditanyakan kepada saya mengenai apakah Sun Gokong itu ada? Apakah memang di dalam sejarahnya itu Sun Gokong ada? Ya, jadi hari ini saya akan mengulas sedikit mengenai Sun Gokong. Ya, jadi sebetulnya cerita mengenai Sun Gokong atau Kerasakti itu hanyalah cerita novel. Ya, itu hanyalah cerita novel. Tetapi cerita mengenai Biksu Tong Samcong yang mengambil kitab suci, yang melakukan perjalanan dari Cina ke India, itu adalah cerita yang benar. Ya, tetapi beliau pergi ke sana sendirian, tidak bersama dengan 3 siswanya seperti yang diceritakan di film-film. Ya, beliau pergi sendiri, dan biku atau rohaniawan atau pandita itu adalah bernama Shen Chang. Ya, atau dalam bahasa Mandarinnya dia punya panggilan lain yaitu Tang San Chang, atau dalam bahasa Hakka-nya Tong Sam Chong. Untuk karakter ini, ya, dia benar ada. Beliaulah yang mengambil kitab suci dari India, kemudian kembali dia ke Tiongkok, dan dia yang menerjemahkan. Kira-kira ada 1.300 gulungan, ya, transkrip kitab suci yang berhasil dia terjemahkan, yang berhasil dia ambil dari India, kemudian dibawa kembali ke Tiongkok. Ya, akhirnya agama Buddha berkembang pesat. Ya, jadi untuk ketiga muridnya itu tidak benar. Artinya itu hanya ada di dalam cerita-cerita novel, ya. Tetapi itu tetap merefleksikan ajaran Buddha. Ya, 3 siswa daripada Tong Samcong itu merefleksikan, sekali lagi merefleksikan atau mensimbolkan apa yang ada di dalam diri kita manusia ini. Ya, yang pertama kita akan bercerita mengenai Kerasakti atau Sun Gokong. Kerasakti di dalam diri kita sebagai manusia, dia itu mensimbolkan sebagai karakter atau sebagai sifat yang penuh dengan kebencian. Inilah yang ada di dalam diri kita, yang dimunculkan dengan karakter Sun Gokong atau Kerasakti. Karena manusia juga begitu. Hidup kita di dunia itu penuh dengan kebencian, ada. Ya, pasti. Ya, yang kedua, karakter yang kedua dimunculkan adalah tipakai atau karakter babi, ya. Yang di dalam diri manusia itu adalah keserakahan, ya. Manusia mana sih di zaman sekarang yang tidak serakah? Coba kita pikir. Ya, seseorang yang sudah kaya raya, bahkan dia pengen bertambah kaya, semakin kaya, semakin kaya terus. Itulah keserakahan yang ada di dalam diri kita. Sudah 2 karakter yang dimunculkan, ya, dan itu 2 karakter itu ada di dalam diri kita. Kebencian disimbolkan oleh Sun Gokong Kerasakti, ya. Keserakahan yang kedua disimbolkan oleh tipakai yang babi itu, ya. Yang ketiga apa? Saceng namanya, betul ya? Saceng mensimbolkan apa? Mensimbolkan karakter kita, sifat kita yang penuh dengan kebodohan. Manusia itu begitu, ya. Kebodohan bukan dari segi IQ, tapi dari segi dia tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Itulah 3 karakter yang disimbolkan dalam 3 sifat manusia, yang di dalam ajaran agama Buddha 3 sifat ini adalah akar dari segala kejahatan. Ya, ada yang namanya dosa, loba, dan moha. Jadi sekali lagi untuk menjawab pertanyaan apakah Sun Gokong itu ada,
itu hanyalah cerita novel. Ya, tetapi gurunya itu memang benar-benar ada. Ya, dan beliau sangat berjasa sekali ya di dalam perjalanannya dari Tiongkok menuju India, kemudian mengambil transkrip kitab suci, kembali lagi ke Tiongkok dan beliau menerjemahkan kitab suci itu ke dalam bahasa Cina. Itu benar-benar ada. Jadi sudah jelas ya. Jadi mungkin tidak perlu lagi kita berdebat mengenai Sun Gokong karena memang seperti itulah adanya. Ya, inilah yang saya dapat sampaikan. Ya, semoga menambah pengetahuan kita. Semoga kita tidak berdebat lagi mengenai kerasakti Sun Gokong. Ya, semoga kita paham ya akan apa yang disampaikan oleh cerita itu, bahwa manusia itu memiliki sifat memiliki sifat benci, serakah, dan bodoh, dan itu adalah 3 akar kejahatan, dan itu hanyalah sebuah simbol. Ya, terima kasih ya bagi kita yang sudah ya mendengarkan. Ya, semoga ini bermanfaat.